Di sebuah malam yang sunyi, saat embun menggantung di pucuk dedaunan dan suara burung malam mengisi kehampaan, Sudawirat masih tampak duduk bersila di tengah hening. Napasnya tenang, namun dalam hatinya bergolak bagaikan samudera. Ia telah menuntaskan latihan berat yang tak henti-henti ia jalani selama berbulan-bulan. Dan akhirnya, satu ilmu yang selama ini dianggap muskil dikuasai oleh kebanyakan pendekar, ilmu Halimun, telah ia kuasai dengan gemilang. Tanpa ragu, Sudawirat pun mencoba kekuatan barunya. Ia menyelinap ke kediaman Gangsa Dewa, menguji ilmunya dengan satu serangan mendadak yang membuat sang pendekar tua terkejut setengah mati. Lokahita yang menyaksikan kejadian itu pun ternganga, tak percaya dengan kecepatan dan kelicinan gerakan Sudawirat yang menghilang dan muncul bagai bayang-bayang malam. Setelah puas bermain-main, Sudawirat pun tertawa dan dengan sombongnya mengakui bahwa semua itu berkat bimbingan Abicaraka, tokoh misterius nan cendekia yang telah membukakan pintu rahasia ilmu Halimun kepadanya. Namun, ambisi Sudawirat tak berhenti di sana. Ia pun bertekad untuk menggabungkan ilmu Halimun dengan ajian Rengkah Gunung, sebuah ajian tua yang kekuatannya konon mampu meretakkan gunung dan melumatkan benteng pertahanan. Dendam yang membara terhadap Prabu Angling Dharma, yang dituduhnya sebagai pembunuh ibunda tercintanya, Nila Saroya, kini menjadi bahan bakar utama di balik tekadnya yang menyala-nyala. Abicaraka pun membawa Sudawirat ke kedalaman meditasi spiritual, membimbingnya memahami hakikat alam Halimun, sebuah dimensi senyap yang mampu menipu penglihatan dan menyesatkan rasa. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam Halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Sementara itu, jauh dari tempat itu, di sebuah pertapaan sunyi, Eyang Wiku Upadita memandangi langit malam sambil menyarankan kepada dua murid putri untuk memperdalam isi kitab peninggalan leluhur. Namun muncul satu kegelisahan, bagaimana cara menangkal ilmu Halimun yang begitu licin dan sukar dilawan. Sang Eyang pun menyarankan agar mereka bertanya kepada seorang sahabat lamanya. Sang sahabat, seorang kakek tua bijaksana, mengungkap bahwa satu-satunya cara melihat sosok yang menyaru dalam Halimun adalah dengan menggunakan serbuk rahasia yang terbuat dari bahan-bahan langka. Serbuk itu, jika digunakan dengan tepat, akan memperlihatkan bayang-bayang samar dari pengguna Halimun, membuka celah untuk menyerang balik. Sebuah pengetahuan kuno yang nyaris terlupakan. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya, tidak ada orang yang bisa menghilang dari Mayapada ini. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian Halimun itu bersembunyi. Membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji Halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri, yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang, Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Malapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Di istana Malwapati, Pati Batik Madrim merasa gelisah. Ia tahu betul, Sudawirat yang dulu hanyalah seorang pemuda penuh dendam, kini menjadi monster berselimut ajian. Kekhawatiran itu pun ia bagi bersama Suliwa,
yang juga mencium aroma petaka. Mereka pun menghadap Sang Prabu Angling Dharma. Sang Prabu, yang dikenal bijak namun tidak pernah lengah, ikut dirundung was-was. Apalagi mendengar Sudawirat kini mendalami ajian rengkah gunung, sebuah ilmu yang bahkan ia sendiri tak punya penangkalnya. Maka, ketiganya pun memutar otak, merancang strategi sebelum negeri mereka dilanda petaka. Tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan Aji Rengkah Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Angling Dharma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengkah gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain yang mampu menangkal rengkah gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Iya. Yang lebih menyulitkan kita, kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Bagus. Di sisi lain, Sudawirat makin menggila. Ilmu Halimun telah menyatu dengan rengkah gunung, membuatnya laksana bayangan mematikan. Durgandini, gurunya yang sakti namun penuh kelicikan, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ia tahu, Sudawirat adalah pion terkuat dalam catur permusuhannya. Bersama Lokahita, sang murid perempuan yang cantik namun mematikan, mereka merancang masa depan, Sudawirat akan menjadi raja, Lokahita sang permaisuri, dan Durgandini sebagai penasihat utama kerajaan bayangan yang kelak akan menggulingkan Malwapati. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk membunuh Angling Dharma. Aku Sudawirat. Karena aku ingin merobek dada raja busuk itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Tua bangka, kutu kurap, banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut, kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia busuk yang telah membunuh Sementara orang tua itu, kita? kakak beradik Amanarilah dan adiknya yang sedang menempuh perjalanan untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka, bertemu dengan sekelompok orang yang habis dihajar oleh dua pendekar sakti bertangan kejam, Ki Brangaswaja dan Ki Legawa. Dengan keberanian dan tekad yang menyala, keduanya menolong korban dan menghadapi dua pendekar tua itu. Pertarungan sengit nyaris membuahkan kemenangan, namun Brangaswaja dan Legawa melarikan diri ke tempat Abicaraka. Seorang sesepuh desa memperingatkan bahwa dua orang tua itu bukan sembarang orang, melainkan bagian dari lingkaran jahat yang sedang menyusun serangan terhadap Malwapati. Mereka pun segera menyusun langkah untuk memperingatkan Aditya dan Kalyana Tantri, yang kini telah berada di Malwapati. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo Tantri. Iya. Kalian tahu kemana arah ke Gua Buaya Tidur? Apa? Di sana tanya siapa? Apa kupingmu budek? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua goblok. Kami tanya, kemana arah Gua Buaya Tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun.
Kakek-kakek macam apa Kisana? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Hajar! Boleh juga jurus-jurus Ayu ini. Gendrayana, berapa kali aku bilang kalau mau gunakan suling saktimu, kasih tanda dulu, goblok. Oh iya, aku lupa Brangas. Kurang ajar, Brangas. Ini gara-gara kamu. Baru sekali ini aku melihat jenis yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Gendrayana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua iblis itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangas Waja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Gendrayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Iya, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan pembunuh Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh ya, maaf kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara barat. Ke sana. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu?
Ke kiri atau ke kanan? Kita ke kanan, Yunda. Kok kamu yakin? Itu sudah petunjuk dari Dewata. Ya, 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 ya. Ih, kutu cacing! Kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madrim, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Ayo, ayo. Di Istana Malwapati, Prabu Angling Dharma melatih diri tanpa henti. Ia membuka kembali kitab pusaka tua, mencari pengetahuan kuno untuk menciptakan ilmu tandingan. Gerakannya berubah cepat, gesit, nyaris tak terlihat. Anak laki-lakinya, Angling Kusuma, yang mengintip dari balik pintu, merasa ngeri melihat sang ayah berlatih seperti bayangan hantu. Prabu Angling Dharma pun menjelaskan, ilmu yang ia kembangkan bukanlah halimun, melainkan seni gerak bayangan cepat yang tak terdeteksi, sebagai benteng terakhir menghadapi ajian musuh. Ilmu tadi itu namanya ilmu Hanitu sana sini. Artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bopo jadi hantu. Hanitu itu cuma sebutan. Karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali. Sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi tadi hilang. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Maafkan Kanda Sekarwangi. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Mereka khawatir kalau Sudawirat juga mempelajari ilmu halimun. Artinya Kanda tidak memiliki ilmu pamungkas untuk menangkalnya. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda. Ilmu halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang. Karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Oh. Kalau Angling menjadi raja, harus punya ilmu seperti Romo. Seorang Prabu sebaiknya memang harus memiliki ilmu yang linui. Dia harus cerdas, harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya, tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang, ilmu pertanian, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya. Yang ini bagus.
yuk. Iya. Ada lontong yuk. Ada. Ada sih. Jangan lupa ya disimpan ya. Ih, apa-apaan sih? Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf ya, maaf, maaf. Bongo? Bongo? Kamu? Tahu-tahu pada justru kemari. Mana Kakang Siliwango? Ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayolah. Ayo. Kasih lagi. Kakimu sudah sembuh sama sekali, Aditya. Obatmu benar-benar mujarab, Liwa. Iya, tapi sisanya harus kamu minum terus. Iya. Saya merasa gelisah sekali setelah kalian pergi. Ingin rasanya segera menyusul kemari. Sudah Wirat pernah datang kemari, Liwa? Sementara itu, Aditya dan Suliwa berkumpul kembali. Suliwa yang dikenal sebagai tabib sakti memeriksa keadaan Aditya, dan menyatakan ia telah pulih sepenuhnya. Suliwa pun memberi kabar bahwa Sudawirat memang telah menyerang Malwapati dan mengacaukan banyak hal. Kekuatan Sudawirat bahkan membuat Angling Dharma hampir celaka. Namun berkat kesiapan Batik Madrim dan Suliwa, serangan itu berhasil dipukul mundur untuk sementara waktu. Ketegangan itu mendadak mencair sejenak ketika si Bongo, dengan wajah konyol dan penuh tingkah, datang membawa makanan dan membuat suasana kembali hangat di tengah Untung kegalauan. saya berhasil mengacaukan Ajirengka Gunungnya waktu melawan Gusti Pati Batik Madrim. Gusti Batik Madrim. Iya, Lantas? dia terluka dalam oleh pukulan Gusti Pati Batik Madrim. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgandini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu, darahku seperti mendidih. Dia masih punya hutang nyawa atas Galuh dan Empu Masura. Kalau kalian tidak keberatan, kami berdua ingin tinggal di sini beberapa hari. Karena Sudawirat juga punya hutang kepada saya. Saya kira tidak ada masalah. Saya bisa minta izin kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Di sini masih banyak bilik yang kosong. Tapi kami harus tidur terpisah. Makanya Tuan dan Nini cepat-cepat menikah. Jadi tidak ada penghalang. Bongo? Tidak jerawatan. Jangan ikut campur kamu, Ngoh. Tapi minta izin dulu sama Tuan Aji Santa di Kalinggapura. Iya, rencananya nanti pulang dari sini. Tuan, untung kaki Tuan tidak dipotong sampai di sini. Percuma jadi suami. Nakal kamu ya. Oh, dasar. Sekali-sekali, bagaimana kalau kita bekerja memakai rencana? Di hutan rimba yang lebat, tempat markas rahasia Abicaraka dan para pengikutnya, suasana sangat serius. Mereka telah menyempurnakan senjata pamungkas, Sudawirat. Maka disusunlah strategi akhir, melakukan penjajakan ke kota raja, untuk menilai kelemahan dan celah pertahanan. Dua utusan andalan, Gendrayan dan Abicaraka sendiri, akan pergi menyamar dan mengamati. Durgandini dan Sudawirat menyetujui, dan bersumpah bahwa tak lama lagi, Malwapati akan mereka kuasai, dan darah Angling Dharma akan menebus segala dendam yang tertanam selama ini. Bersulit. Hidup itu cari yang gampang. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malwapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari kota raja. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai.
Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Dharma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Guru, kenapa tidak besok saja? Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Nyai, beri kesempatan saya untuk melampiaskan dendam saya kepada Angling Dharma, Nyai. Kamu boleh ikut mencacah tubuhnya setelah kami berhasil menghancurkannya. Dendam kami lebih tinggi daripada kamu, tukang sihir. Saya perlu jantung raja itu untuk makanan burung-burung piaraan saya, Nyai. Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap bangkai raja itu. Terima kasih, Nyai. Bopo juga kaget mendengar berita kematian Empu Labdajaya oleh Sudawirat. Sebab Mahaguru dari Jagat Saksana itu terkenal sangat tinggi ilmunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anak itu menggunakan aji rengkah gunung. Ya. Sudawirat itu anak yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa, Kakang? Bayangkan, 4 pendekar sakti ingin menjadi gurunya. Oh, jadi Kakang menginginkan... Ya. Sebenarnya saya ingin sesakti Sudawirat. Tapi, kemana saya harus mencari guru? Walaupun saya mendapatkan guru, itu artinya kita berpisah agak lama. Kalau itu yang membuat Kakang bahagia, saya tidak keberatan, Kang. Tapi berpisah dengan Kakang selama 2 sasi kemarin, saya tidak tahan, Kang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi berkelana mencari guru? Itu lebih bagus. Kita ke Tanah Pasundan. Di sana ilmu kanuraganya terkenal hebat, cepat dan bertenaga. Tapi bagaimana dengan anak kita Pawana, Kang? Kasihan, kan? Kan ada kakeknya, Ki Parun Wajah. Siapa yang tidak kenal Parun Wajah? Kakak. Wah, bagus ya, Kang. Berapa, Pak? Oh. Ya. Ayo, kita ke sana, ayo. Ayo, cepat. Ayo. Yang ini boleh, yang ini boleh. Ayo, toh, cepat. Iya. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawanan kita di Kalingapura. Saya duluan ya, saya mau masak ini. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia pengikut Kiliwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum Pancong. Mau apa mereka di sini, Kang? Jangan-jangan Durgan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Siliwa, biar aku yang mengurusi mereka. Ayo. Gabah kamu ini betul-betul kuat. Betul, Tuan. Kuat, Tuan. Kuat. Loh, Tuan, kenapa dipecahkan, Tuan? Saya tidak terima, Tuan. Saya minta ganti rugi. Kuat. Tapi bukan untuk dibanting, Tuan. Oh, mau minta ganti rugi. Ya, Tuan. Minta ganti rugi. Gampang. Ini makan keping dari saya. Terima kasih, Tuan.
Kalajengking. Ada apa? Den, tolong Den. Ada apa? Orang itu tukang sihir Den. Dia membayar ganti rugi dengan kalajengking Den. Mana orangnya? Itu dia Den. Tangkap! Berhenti! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah? Hei! Masih ingat aku? Kamu anak buah Kiriwara bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalinggapura untuk digantung. Hei, kamu minggir! Siapa yang mau menyerah kalau untuk dipenggal? Kakang. Ngoh, ayo. Ya, Tuan. Kakang, gunakan serbuk sari bumi. Ha!